Jadi statistik deskriptif ini biasa digunakan untuk memberikan gambaran umum dari sekumpulan data yang disajikan berdasarkan ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi ada dua di sini kata kuncinya, bahwa statistik deskriptif yang pertama dia hanya memberikan gambaran umum, artinya dia tidak detail, dan yang kedua dia hanya ada dua bagian, yaitu ukuran pemusatan data atau biasa disebut dengan tendensi sentral. Oke, di sini ada 6 rumus yang mempunyai tujuan masing-masing. Kemudian yang kedua ada ukuran penyebaran data atau variability. Nah, di sini ada 5 rumus dengan tujuan yang tertentu. Oke, yang pertama kita akan bahas rata-rata hitung. Rata-rata hitung atau X bar. Ini biasa disebut dengan Mian. Jadi di sini ada dua rumus, yang pertama untuk data tunggal dan juga data kelompok. Nah, jadi kita langsung saja. Data tunggal dia rumusnya itu X bar sama dengan sigma n, yaitu sigma x, yaitu jumlah seluruh skor X dibagi N. Jadi di sini kalau menggunakan Excel kita ada dua cara. Yang pertama adalah copy datanya atau ditulis ulang, lalu paste ke sheetnya. Contoh di sini sheetnya statistik deskriptif. Nah, di sini berarti tinggal menggunakan rumus penjumlahan, yaitu sama dengan sum, summary, buka kurung, pilih datanya, range-nya dari data pertama sampai data ke-50, tutup kurung, lalu enter. Diperolehlah jumlah skor keseluruhan yaitu 4005. Nah, ini kita menggunakan data yang langsung. Jadi misalnya seperti yang saya buat ini, datanya sama, yaitu merujuk dari sheet 3. Jadi saudara tidak perlu mengcopy datanya, cukup sama dengan rumusnya sama untuk sigma, summary yaitu sama dengan sum, buka kurung, lalu klik sheet mana yang mau digunakan. Contohnya datanya ada di sheet bab 3. Oke, jadi tinggal blok, tutup kurung, enter, sama hasilnya. Jadi mau saudara copy lagi, ketik ulang, atau lihat dari lembar kerja yang sebelumnya atau yang lainnya juga bisa. Nah, sekarang dibagi N itu adalah jumlah siswa. Jadi data sebelumnya itu diperoleh bahwa nilai hasil matematika 50 siswa, berarti jumlah siswanya 50. Kemudian di sini tinggal jumlahnya yaitu 4005 dibagi dengan jumlah siswa yaitu 50. Sama dia. Oke. Nah, itu untuk data tunggal. Sekarang kita menggunakan data kelompok. Nah, data kelompok itu rumusnya yaitu sigma sama dengan X bar sama dengan sigma F dikali XI. Jadi XI ini nilai tengah dibagi dengan sigma F. Nah, berarti kita langsung aja buka pada lembar kerja bab 3. Nah, berarti ini saudara harus buat dulu tabel distribusi frekuensi. Seperti tabel 3.3, hanya saja ditambah 2 kolom. Yaitu kolom kolom XI dan kolom FXI. XI itu adalah nilai tengah. Jadi caranya adalah saudara bisa menjumlahkan dulu nilai akhir dan nilai pertama setiap kelas, baru dibagi 2. Nah, begitu seterusnya. Contoh di sini 70. Buka kurung dulu ya supaya dia penjumlahan dulu. Kalau dia tidak ada kurungnya, nanti dia akan dibaginya dulu. Nah, 62 ke 68 berarti ditambah 6. Jadi selanjutnya saudara tinggal tambah aja. Tambah 6. Oke. Ya, ini jadi nilai tengah untuk
kelas interval pertama yaitu 62 sampai dengan nilai tengah untuk interval terakhir 7 yaitu 98. Oke, nah sekarang perkalian yang dikalikan adalah F dikali XI. Ya udah tinggal pilih F-nya 5 dikali XI 62. Copy lalu paste ke bawah. Oke. Nah, di sini yang diminta adalah jumlahnya. Jadi saudara tinggal ini aja copy paste. Mau buat lagi boleh. Sama dengan summary, buka kurung, blok data yang mau dijumlahkan, tutup kurung, enter. Copy paste. Oke. Nah, kita udah dapat. Jadi tinggal masuk ke rumus. Yang pertama dia minta sigma fxi. Jadi kita tinggal ketik sama dengan, kemudian pilih sheetnya. Jadi karena sudah ada nih sigma fxi yaitu 3987 ya, jadi ini kita edit aja semuanya, saya copy. Saya nggak bingung saudara, ini edit aja. Nah, jadi sigma itu sama dengan jumlah ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini dibagi dengan sigma f. Oke, kita ambil sama dengan, buka lembar kerjanya, sigma F berarti 50. Enter. Sudah, tinggal dibagi. Nah, inilah dia. Jadi, mirip datanya, hanya berbeda beberapa angka setelah koma. Karena yang satu data tunggal dan data kelompok. Jadi kalau misalnya data yang diketahui itu data tunggal, saya sarankan kalau kurang dari 100 data tunggal saja. Tapi kalau misalnya lebih dari 100, misalnya sampai 1000 ya lebih bagus dia menggunakan data kelompok. Tidak masalah, ini enggak jadi apa, karena kalau di pembulatan pun rata-rata data tunggal itu 80, rata-rata kelompok juga 80. Oke, kita masuk rumus yang kedua. Jadi ini kita tandai. Sudah. Masuk rumus kedua yaitu modus. Jadi modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Ya, nilai yang paling sering muncul. Jadi kalau misalnya kalian sering jalan-jalan di situ-situ aja muternya, berarti ada yang kalian modusin. Oke, sekarang kita masukkan rumusnya. Nah, jadi modus itu dia ada dua rumus. Yang pertama kita harus tahu dulu letak modusnya di mana, baru kita bisa pilih atau masukkan nilainya. Ya, jadi modus kita masukkan modus sama dengan, itu rumusnya B ditambah P. Oke, sorry. B itu adalah batas bawah kelas modus. Jadi nanti kita tentukan kelas modusnya di mana. Baru nanti dikali dengan batas frekuensi kelas modus dibagi, ini memang sulitnya di apa ini Excel, B1 ditambah B2, bukan B2 yang itu ya, B2 rumus. Oke, jadi di situ di bawah ada keterangannya, apa itu B, apa itu P, apa B1 dan B2. Oke, nah kita langsung saja. Dia minta supaya mudah, saudara boleh copy tabelnya supaya mudah. Jadi kita copy saja. Oke, saya mau sesuaikan lebarnya. Sorry, saya lupa. Datanya manual, kita nggak usah di copy aja, nanti payah.
datanya ini otomatis bukan manual. Oke, nah sekarang kita cari dulu kelas modus. Jadi tadi intinya adalah modus nilai yang paling banyak muncul. Nah, di sini ada dua nilai yang paling banyak muncul atau nilai frekuensi terbesar, yaitu di interval keempat dan kelima. Ya, jadi supaya kalau seperti ini, saudara agak susah membuatnya. Jadi saya sarankan itu kita edit saja. Yang ini misalnya 11, yang bawahnya 13, supaya ada nilai modusnya. Jadi saya copy supaya nggak mengganggu yang lain. Saya copy datanya, lalu saya paste kemari dengan pilihan paste, pilih values. Nah, jadi datanya data yang di copy tanpa ada rumus. Kemudian di sini saya tabelkan dulu. Oke, nah di sini tadi kita edit saja. Oke, berarti fcum-nya ini karena sudah berubah tadi ya. Oke, SI-nya sama. Ini yang F kali SI. Oke. Nah, kita selanjutnya menggunakan tabel yang di sini saja. Kemudian di sini katanya B itu adalah batas bawah kelas modus. Jadi kita tandai kelas modus itu adalah interval frekuensi yang paling banyak datanya, atau bisa dibilang yang paling banyak muncul. Nah, di sini yang paling banyak datanya adalah yang interval kelima. Jadi saudara tandai bahwa ini namanya kelas modus. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita mencari B. B yaitu batas bawah kelas modus. Kelas modusnya yaitu 83, batas bawah berarti 83 dikurang 0,5 dapat 82,5. Kemudian panjang kelas modus, panjangnya saudara bisa diambil dari statistik deskriptif sebelumnya, P yaitu 6, atau boleh buat manual, kemudian dikali dengan B1. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum modus. Ya, sama dengan frekuensi kelas modus yaitu 13 dikurang frekuensi kelas sebelum modus yaitu 11. Oke, dibagi sama B1 tadi, frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelumnya. Kalau sama, saudara bisa aja seperti ini, sama dengan ini. Kemudian tambah B2-nya adalah frekuensi kelas modus dikurang frekuensi setelah modus. Oke, nah kita tinggal menghitung. Ingat, yang diminta adalah yang perkalian dan dalam kurung terlebih dahulu. Berarti yang ini belum. Nah, yang perlu dihitung di sini adalah B1 yaitu 2 dibagi buka kurung 2 tambah 7. Kenapa saya buat buka kurung? Karena memang di rumusnya ini B1 tambah B2 dulu.
baru nanti B1 yang atas dibagi dengan jumlahnya. Oke, diperoleh nilainya 0. 0 ya, 2 dibagi 9. Coba saya hitung. 2 dibagi 9. Oh iya, sorry. Ini karena perkecil ya. Nah, 0,22. Oke, selanjutnya yaitu yang kali dulu. Berarti ini tetap kita copy. Nah, sekarang 6 dikali 0,22. Nah, yang terakhir adalah 82,5 ditambah. Oke. Nah, ini ada kesalahan, seharusnya kita jangan copy, kita buat sama dengan. Oke. Jadi modusnya diperoleh bahwa nilai modus 83,833. Ingat ya, kalau di belakang koma itu bukan ratusan, disebut persatuan 83,833. Nah, di sini harus diketahui data modus dengan nilai modus. Jadi di sini adalah nilai modus. Ya, nilai modus. Sedangkan data modus atau data modus berada pada ini interval kelima, ya kan, karena frekuensinya 13. Oke, nah sekarang kita masuk yang ketiga, namanya median. Sama seperti modus, jadi kita copy, kita ganti ini jadi 3, kemudian nilai median, kita ambil rumusnya, B tambah P kalinya di sini adalah 1/2, karena median itu setengah. Nah, di sini dia kurang F dulu, baru nanti dibagi dengan F kecil. Jadi ada F besar, ada F kecil, jangan terkecoh. Nah, sekarang B-nya, jadi kita harus tahu dulu nilai median itu, kelas median ada di mana. Median itu adalah nilai tengah. Jadi caranya adalah lihat kumulatifnya, pertengahan dari data itu ada di kelas keberapa. Karena ini 50, maka 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, data yang berada di interval keempat, karena data ke-25 ada di situ. Kalau yang sebelumnya kan 17, berarti di kelas ini adanya data ke-10 sampai dengan 17. Di kelas keempat adanya data ke-18 sampai dengan 28. Berarti data ke-25 atau data tengah adanya di kelas keempat. Kita buat jadi warna hijau. Kita bilang di sini kelas median. Oke, nah sekarang kita masukkan B itu batas bawah kelas median. Kelas median itu 77 paling rendah. Berarti 77 dikurang 0,5, kemudian tambah P-nya sama 6, kemudian dikali 1/2 berarti 0,5 dikurang F. F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas median. Berarti sebelumnya adalah kelas ketiga. Frekuensi kumulatifnya 17. Oke. Jadi sama dengan 17 dibagi frekuensi kecil, yaitu frekuensi kelas median. Frekuensi ya, bukan frekuensi kumulatif, berarti 11. Oke, kita tinggal masukkan hitungannya. Masih sama.
Nah, yang ini dulu. Jadi rumusnya tadi, nah dibagi dulu, berarti 0,5 buka kurung 0,5 dikurang F besar tutup kurung dibagi F kecil. Oke, minus. Kemudian tinggal 6 dikali minus, nah B ditambah dengan hasil kelas median adalah 67,5 nilainya, sedangkan data median berada pada interval keempat. Oke, kita masuk yang keempat, namanya kuartil. Saya copy. Nah, kalau dia median itu data tengah, artinya setengah dikurang F. Kalau kuartil itu datanya dibagi 4. Disebut di sini nilai kuartil. Rumusnya, nah di sini IN dibagi nanti langsung aja supaya nggak lebar kali. Kemudian dikurang F. Oke, sama rumusnya dengan median, hanya tadi median setengah, kita IN kali bagi 4. Oke, nah sekarang kita cari tahu. Jadi sebenarnya seharusnya kita cari tahu dulu datanya itu ada di mana. Ini saya perbaiki ya. Nah, berarti kita harus tahu dulu data kuartil. Berada pada, nah kita misal mengambil itu kuartil 1. Berarti caranya adalah data ke I berarti sama dengan 1. Itu data ke I. Kemudian dikali buka kurung N itu 50 ditambah 1 tutup kurung baru dibagi 4. Nah, 12,75 berarti sama dengan data ke-13. Kita cari kuartil 1 data ke-13, berarti ada di interval ketiga. Kita kasih warna lain. Kuartil 1. Oke, tinggal masukkan rumus. B-nya sama. B-nya yaitu batas bawah kelas kuartil sama dengan batas bawah kelas kuartil. Batasnya 71 dikurang 0,5. 71 dikurang 0,5. Kemudian panjangnya sama 6 kali, nah ini kita langsung aja, I itu adalah kuartil keberapa, yaitu 1 dikali dengan N itu 50, jadi cukup 1 kali 50 ya 50, baru kita bagi 4. Sudah, kita enter. Kemudian di sini dikurang, nah F besar itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1 ya. Kuartil 1 ini frekuensi kumulatif sebelumnya itu 9 dibagi dengan F kecil, yaitu frekuensi kelas K1. Frekuensi kelasnya ya berarti 8. Oke, tinggal nah ini kan dia sama-sama di dalam kurung, kita langsung hitung saja. Sama dengan ini dikurang, jadi buka kurung dulu, dikurang F besar, kemudian dibagi F kecil, jadi 0,44. Nah, saudara tinggal copy aja nih, paste deh. Nah, benar, 6 kali 0,44 itu adalah 3
ditambah 70,5, 73,125. Ini kuartil 1. Ya, kemudian kita masuk ke yang kelima, namanya desil. Nah, ini kita copy saja, kemudian paste. Nah, ganti kuartil menjadi desil, Oke, diblok dulu ya supaya dia nggak berubah semua. Nah, ini kita buat data di kuartil 1 tadi. Kita buat data desil 1. Kita buat data desil 2 aja supaya ada perbedaan. Oke, nah data desil 2 caranya adalah I2 dikalikan 50, nah dibaginya 10. Berarti data ke-11 kita tandai. Desil 2 adanya di data 11, berarti sama dengan kuartil 1. Oke, udah enak. Nah, rumusnya berarti B-nya sama, B dan P sama seperti kuartil. Saudara tinggal klik aja nih, sama dengan, pilih. Nah, tinggal saudara ganti rumus yang IN kali bagi 4 menjadi IN dibagi 10, karena desil itu dibagi 10. Berarti 50, I-nya itu 2 dikali dengan 50 baru dibagi 10. Jadi desil kedua itu IN per 10-nya adalah 10. Nah, rumusnya sudah pas. Jadi diperoleh desil keduanya 71,25. Nah, sekarang kita mencari yang terakhir, yaitu persentil. Kita anggap mau ngambil, saya copy lagi. Jadi saudara enak mencarinya, itu tinggal ubah sedikit. Oke, kita anggap aja persentil yang mau diambil itu persentil ratusan ya, ratusan. Ini berarti kita buat aja misalnya 36. Kita buka persentil, ini rumusnya. Kita cari dulu letaknya, berarti 36 dikali 50 tambah 1 dibagi 100, dapat dia data ke 18,36, berarti data ke 19 ya, karena data itu lebih dari 18, berarti data ke 19. Data ke 19 ada di kelas median. Nah, kita ganti aja, coba kita ambil data ke-6. Data ke-6 47. Kita anggap aja misalnya persentil ke 86. Oke, berarti 36 kita ganti jadi 86. Nah, berarti data ke 44. Oke, data ke 44. Nah, yang ini kita buat warna biru. Ini adalah persentil ke 86. Sudah, berarti tinggal ambil B-nya sama, batas bawah kelas persentil yaitu 89 kurang 0,5. Panjang kelasnya sama. Nah, ini IN bagi 100. IN bagi 100. I-nya tadi 86 dikali 50 dibagi 100 oleh 43. Nah, frekuen F besarnya yaitu F kumulatif sebelum kelas persentil 41, sedangkan F kecil adalah frekuensi kelas persentil
itu 6. Nah, rumusnya sudah otomatis ya. Jadi saudara tidak perlu buat lagi. Jadi nilai persentase ke-86 yaitu 90,5. Jadi intinya saudara harus tahu dulu kira-kira datanya itu ada di mana. Contoh modus, adanya di interval keberapa. Begitu.